Masih di seputaran modifikasi 4x4, 6x6 untuk kendaraan truk dan bus. Sebelum lanjut ke pembahasan, untuk informasi lebih lengkap tentang modifikasi 4x4, 6x6 untuk kendaraan truk dan bus, maupun untuk suku cadang 4x4, bisa hubungi nomor kontak yang tertera di dalam kolom deskripsi. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi SOP di sebuah perusahaan seperti pertambangan maupun perkebunan. Pada umumnya, di area pertambangan dan perkebunan memiliki medan yang ekstrim seperti lintasan berlumpur, maka dari itu diperlukannya Balik kendaraan kosong yang gara-gara memenuhi hujan. standar seperti kendaraan yang sudah dilengkapi dengan sistem penggerak 4x4 ataupun 6x6. Dalam perubahan sistem penggerak dari 6x4 menjadi 6x6, terdapat beberapa penambahan komponen seperti eksel depan, transfer case pada bagian tengah, dan ada penambahan ketinggian pada kendaraan. Seperti dalam video, ada Hino 500 FM 280 JD yang sedang menjalani proses modifikasi 6x6. Pada kendaraan truk 6x6, untuk cara pengoperasiannya perpaduan antara otomatis dan manual. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan dilakukan dengan cara otomatis dan untuk mengatur percepatan, high, neutral, low dilakukan dengan cara manual. Selain Hino 500 FM 280 JD, ada kendaraan bus yang sedang menjalani proses modifikasi 4x4 dengan sasis Mitsubishi dan karoseri dari Laksana. Kendaraan bus ini yang nantinya akan beroperasi di area pertambangan sebagai alat transportasi angkut karyawan. Sedikit perbedaan pada kendaraan 6x6 maupun 4x4 yaitu dari cara pengoperasiannya. Untuk kendaraan 6x6 untuk pengoperasiannya yang menggunakan semi otomatis dan manual, sedangkan pada kendaraan 4x4 untuk cara pengoperasiannya menggunakan sistem manual. Untuk modifikasi sendiri dilaksanakan di workshop yang sudah berpengalaman di bidang modifikasi 4x4 dan sudah melayani lebih dari 20 tahun. Untuk hasil produksinya sudah tersebar luas di wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Kilas balik ke video sebelumnya tentang test drive Hino Dutro X-Power Double Cabin dengan sistem penggerak 4x4. Di sini saya akan menanggapi atau menjawab dari salah satu komentar. Sepertinya masih ajang uji coba, artinya belum terbukti tangguh untuk di segala medan. Test drive Hino Dutro double cabin. Ini double cabin sudah 4x4. Ini untuk test drive-nya tidak di lintasan berlumpur, ini hanya untuk menentukan hasil dari modifikasi 4x4. Apakah hasilnya baik atau tidak. Ini double cabin 4x4 hasil modifikasi. Ini tadi sebelum kita melakukan atau mengoperasikan 4x4, kita harus mengunci posisi prelock. Prelock dari posisi free ke lock, yaitu mengunci. Tadi setelah mengunci posisi prelock dari posisi free ke lock, sekarang kita tinggal memasukkan tuas dari 2WD ke 4WD. Wis, enteng. Nah, ini lampu indikator menyala ketika 4x4 aktif. Tuas sebelah kanan untuk mengaktifkan 4x4 dan tuas untuk sebelah kiri ini untuk mengatur percepatan, yaitu high, neutral, low. Kalau berbicara soal bukti, perusahaan kami sudah melayani lebih dari 20 tahun sebagai penyedia kendaraan untuk di area pertambangan maupun perkebunan. Perihal uji, kendaraan produk kami sudah banyak menaklukkan medan ekstrim seperti di Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Tes drive ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari modifikasi 4x4. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena kami lebih mengutamakan kualitas. Nah, ini ada sedikit kendala pada transfer case, ada noise. Jadi kita harus balik lagi ke workshop untuk mengganti transfer case atau penyetelan ulang pada transfer case. Nah, itu noise dari transfer case. Jadi ini unit harus kita bawa pulang lagi ke workshop
untuk dilakukan penyetelan ulang pada transfer case atau mengganti transfer case yang sudah tersedia atau yang sudah disetel. Isuzu Elf NLR 4x4 yang dijuluki sebagai kendaraan handal di segala medan, baik itu di jalanan aspal maupun jalanan berlumpur. Untuk Isuzu Elf NLR sendiri adalah hasil modifikasi karena dari pabrikan belum mengeluarkan kendaraan Isuzu Elf NLR dengan sistem penggerak 4x4. Sedikit perbedaan pada modifikasi kendaraan mikrobus dan kendaraan bus. Pada kendaraan mikrobus tidak terdapat shockbreaker setir pada bagian eksel depan. Pada bagian ban sudah diganti yang sudah menggunakan ban pacu di lintasan berlumpur. Pada bagian freelock untuk sistem kerjanya sama, baik itu untuk kendaraan mikrobus, kendaraan bus, dan kendaraan truk yang masih menggunakan sistem manual dengan cara memutar dari posisi free ke posisi lock untuk mengunci. Untuk biaya pergantian ban di luar dari biaya modifikasi 4x4. Propeller sap penghubung dari transfer case ke eksel depan ini adalah hasil custom, sedangkan untuk panjangnya yang telah disesuaikan. Propeller sap penghubung dari transmisi ke transfer case cenderung lebih pendek. Untuk transfer case yang digunakan menggunakan transfer case 13B yang menggunakan sistem untuk mengoperasikannya secara manual. Sedangkan untuk propeller penghubung dari transfer case ke eksel belakang menggunakan propeller sap asli dari bawaan unit. Masuk ke dalam kabin Isuzu Elf NLR. Di sini ada dua tuas untuk mengoperasikan 4x4 dengan cara manual. Untuk tuas sebelah kiri yaitu untuk mengatur percepatan, high, neutral, low. Sedangkan untuk tuas sebelah kanan ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan 4x4, yaitu perpindahan dari 2WD ke 4WD. Terdapat satu lampu kontrol yang akan menyala ketika 4x4 aktif dan akan mati ketika 4x4 off. Dalam modifikasi 4x4 tidak ada perubahan pada transmisi. Untuk transmisi yang masih menggunakan asli dari bawaan unit. Untuk kendaraan bus 4x4 roda 6, untuk sistem kerjanya sama, namun ada perbedaan yaitu dari suku cadang 4x4-nya. Untuk sasis yang digunakan adalah Mitsubishi dan karoseri dari Agustus. Pada bagian ban belum dilakukan pergantian yang masih menggunakan ban standar, namun ketika akan beroperasi di lintasan berlumpur harus diganti dengan ban pacu. Freelock pada kendaraan bus berbeda dengan kendaraan mikrobus, namun untuk sistem kerjanya sama, yaitu secara manual dengan cara memutar dari posisi free ke posisi lock untuk mengunci. Propeller sap yang terhubung dari transfer case ke eksel depan terdapat dua bagian. Hal ini dilakukan untuk kestabilan putaran propeller. Transfer case yang digunakan adalah transfer case Isuzu Blimbing. Untuk cara pengoperasiannya masih secara manual dengan dua tuas yang berada di dalam kabin, dan untuk propeller sap penghubung dari transfer case ke eksel belakang adalah asli dari bawaan unit.
Eksel depan pada kendaraan bus yang ada penambahan satu komponen yaitu shockbreaker setir untuk meredam getaran saat kendaraan melaju pada kecepatan tinggi, berbeda dengan kendaraan mikrobus. Masuk ke dalam kabin kendaraan bus dari karoseri Agustus dengan sasis Mitsubishi. Di sini terlihat ada dua tuas untuk mengoperasikan 4x4. Untuk cara mengoperasikannya sama, baik itu untuk kendaraan bus, kendaraan truk, maupun kendaraan mikrobus. Untuk tuas sebelah kiri yaitu untuk mengatur percepatan, yaitu high, neutral, low. Dan untuk tuas sebelah kanan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan 4x4 atau perpindahan dari 2WD ke 4WD atau sebaliknya. Pada kendaraan Mitsubishi, untuk lampu indikator 4x4 terdapat pada speedometer. Berbeda dengan kendaraan lain yang harus ada penambahan lampu indikator 4x4. Balik kosong gara-gara hujan. Aja Diko. Memang wong tua santai. Andalan. Kapan ditarik apa ora? Tempat parkiran Diko. Oh, lewat, lewat. Lanjut kakak. Oke. Hujan. Oke. Sudah dulu hujan. Ada doser? Hah? Doser, atau ada naik sini kan tidak? Mundur sedikit. Hop. Maju sudah. Tembus. Nah, akhirnya lolos satu. Lanjut ke atas, lanjut.